Bayangkan sebuah kota di mana sepeda adalah raja, udara bersih, dan orang-orang hidup selaras dengan alam. Selamat datang di Copenhagen adalah ibu kota dari negara Denmark yang menjadi teladan dunia dalam keberlanjutan dan inovasi ramah lingkungan. Tapi apa yang membuat Copenhagen begitu istimewa? Bagaimana kota ini bisa menjadi contoh bagi dunia dalam hal keberlanjutan? Lebih lengkap tentang Copenhagen inilah videonya. Copenhagen, atau dalam bahasa Denmark disebut Kopenhagen, adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Denmark. Terletak di pantai timur Pulau Zealand, kota ini juga mencakup bagian dari Pulau Amager dan beberapa pulau kecil lainnya. Secara geografis, Copenhagen sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Øresund yang memisahkan Denmark dengan Swedia. Jembatan Øresund yang menghubungkan Copenhagen dan Malmö di Swedia adalah simbol ikonik dari konektivitas dan kolaborasi antar dua negara. Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa di wilayah metropolitan, Copenhagen dikenal sebagai kota yang modern, dinamis, dan multikultural. Meskipun begitu, kota ini tetap mempertahankan pesona klasiknya dengan bangunan bersejarah, kanal-kanal yang indah, dan suasana kota tua yang menawan. Kota ini memiliki iklim laut sedang dengan musim panas yang sejuk dan musim dingin yang tidak terlalu ekstrem, menjadikannya tempat yang nyaman untuk ditinggali sepanjang tahun. Sejarah Copenhagen berawal dari sebuah desa nelayan kecil pada abad ke-10 yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan pada abad ke-12. Nama Copenhagen sendiri berarti pelabuhan pedagang, yang menunjukkan betapa pentingnya posisi kota ini sebagai pusat perdagangan sejak zaman dahulu. Pada abad ke-15, Copenhagen menjadi ibu kota Denmark dan mulai berperan penting dalam politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Kota ini juga sempat mengalami masa-masa sulit, seperti serangan dari pasukan Inggris pada awal abad ke-19 yang menghancurkan sebagian besar kota. Namun, dari kehancuran itu, Copenhagen bangkit dan bertransformasi menjadi kota modern yang kita kenal sekarang. Banyak bangunan bersejarah yang masih berdiri hingga saat ini, seperti Kastil Rosenborg dan Gereja Frederiks, yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang Copenhagen. Ekonomi Copenhagen adalah salah satu yang terkuat di Eropa, dengan sektor utama meliputi keuangan, teknologi, pariwisata, dan tentu saja industri kreatif. Kota ini menjadi rumah bagi banyak perusahaan multinasional dan startup yang berfokus pada teknologi hijau dan inovasi berkelanjutan. Copenhagen sering disebut sebagai Silicon Valley-nya Eropa Utara karena banyaknya perusahaan teknologi dan inkubator startup yang berkembang pesat di sini. Selain itu, sektor pariwisata juga memainkan peran besar dalam ekonomi Copenhagen. Wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menikmati keindahan arsitektur, sejarah, dan tentunya gaya hidup ramah lingkungannya. Dengan banyaknya hotel, restoran, dan tempat wisata yang mengusung konsep keberlanjutan, Copenhagen bukan hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga inspirasi bagi banyak orang untuk menerapkan gaya hidup yang lebih hijau. Di Copenhagen, sepeda bukan hanya alat transportasi, melainkan simbol budaya dan identitas kota ini. Dengan lebih dari 390 km jalur sepeda khusus yang tersebar di seluruh kota, tak heran jika Copenhagen sering disebut sebagai kota sepeda. Hampir setengah dari penduduk kota ini menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama mereka setiap harinya. Bahkan, ada lebih banyak sepeda daripada mobil di kota ini. Yang menarik, pemerintah Copenhagen sangat serius dalam mendukung budaya bersepeda ini. Mereka menyediakan berbagai fasilitas seperti lampu lalu lintas khusus sepeda, jembatan sepeda yang spektakuler, dan tempat parkir sepeda yang tersebar di setiap sudut kota. Nggak cuma itu, ada juga program penyewaan sepeda yang bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi, sehingga memudahkan warga dan turis untuk bersepeda kapan saja. Selain bersepeda, Copenhagen juga memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien dan ramah lingkungan.
Metro Copenhagen adalah salah satu sistem kereta bawah tanah paling modern di dunia, dengan kereta otomatis tanpa pengemudi yang selalu tepat waktu. Metro ini menghubungkan berbagai bagian kota dengan cepat dan nyaman, menjadikannya pilihan utama bagi banyak warga. Bus kota di Copenhagen juga sudah beralih menggunakan energi listrik dan biofuel yang tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Dengan adanya integrasi antara jalur sepeda, metro, dan bus, warga Copenhagen memiliki banyak pilihan untuk bepergian dengan cara yang lebih bersih dan efisien. Arsitektur Copenhagen adalah perpaduan antara klasik dan modern dengan banyak bangunan hijau yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah Copenhill, pembangkit listrik tenaga sampah yang memiliki fasilitas ski di atapnya. Selain sebagai pembangkit energi, Copenhill juga menjadi destinasi rekreasi dengan area hiking, taman, dan bahkan panjat tebing di dinding eksteriornya. Selain itu, banyak gedung perkantoran dan perumahan di Copenhagen yang memiliki atap hijau dengan taman-taman mini yang tidak hanya indah, tetapi juga membantu mengurangi panas di kota. Sistem pengelolaan air hujan, penggunaan material daur ulang, dan panel surya adalah hal biasa di Copenhagen. Bahkan, ada peraturan ketat bagi pembangunan gedung baru untuk memenuhi standar keberlanjutan tertentu, sehingga seluruh kota ini seolah menjadi contoh nyata dari konsep kota hijau. Masyarakat Copenhagen sangat sadar lingkungan. Mereka memilih untuk mengonsumsi produk-produk lokal, organik, dan berkelanjutan. Di pasar-pasar tradisional seperti Torvalderne, kita bisa menemukan berbagai makanan segar dari petani lokal. Banyak restoran di sini yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga peduli terhadap asal-usul bahan bakunya. Budaya berkelanjutan ini juga tercermin dalam cara masyarakat mengelola sampah. Di Copenhagen, daur ulang adalah hal yang sangat serius. Setiap rumah tangga memiliki sistem pengelolaan limbah yang canggih, dan warga diajak untuk memilah sampah mereka secara detail. Bahkan ada insentif bagi mereka yang aktif dalam kegiatan daur ulang. Salah satu kunci keberhasilan Copenhagen dalam menjadi kota yang ramah lingkungan adalah penggunaan energi terbarukan. Kota ini memiliki target ambisius untuk menjadi kota bebas karbon pertama di dunia pada tahun 2025. Untuk mencapai itu, mereka mengandalkan sumber energi seperti angin, panas bumi, dan panel surya. Copenhagen memanfaatkan potensi angin di kawasan pantai utara Denmark dengan membangun turbin angin yang besar dan efisien. Energi dari turbin ini menyuplai lebih dari 30% kebutuhan listrik kota. Selain itu, sistem pemanas distrik juga menjadi andalan, di mana panas yang dihasilkan dari pembangkit listrik dan industri didistribusikan untuk menghangatkan rumah-rumah warga. Hal ini membuat penggunaan energi menjadi jauh lebih efisien dan mengurangi emisi karbon. Copenhagen memiliki banyak tempat ikonik yang tidak hanya menarik, tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah Taman Tivoli, salah satu taman hiburan tertua di dunia yang memadukan atraksi modern dengan keindahan taman hijau. Ada juga The Blue Planet, akuarium terbesar di Eropa yang menggunakan sistem energi yang efisien dan desain bangunan yang menyerupai pusaran air. Nyhavn, dengan deretan rumah warna-warni dan kanalnya yang indah, adalah salah satu tempat favorit para turis. Kanal ini dulunya adalah pelabuhan tua, tapi sekarang menjadi tempat bersantai dengan kafe dan restoran yang menyajikan makanan laut segar. Di sini, kita bisa merasakan suasana klasik Copenhagen sambil menikmati makanan lokal yang ramah lingkungan. Keberhasilan Copenhagen dalam menjadi kota ramah lingkungan tidak lepas dari peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan segala upaya yang telah dan sedang dilakukan, Copenhagen bertekad untuk menjadi kota bebas karbon pertama di dunia pada tahun 2025. Target ini tidak hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk dihuni. Copenhagen ingin menjadi contoh nyata bahwa hidup di kota besar tidak harus berarti hidup dengan polusi. Kota ini benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan yang hijau. Visi ini didukung penuh oleh warga Copenhagen yang terus aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan hijau.
serta kolaborasi dengan berbagai perusahaan dan institusi internasional yang ingin menjadikan Copenhagen sebagai lab hidup untuk uji coba berbagai teknologi hijau. Copenhagen tidak hanya menjadi kota yang memukau karena keindahannya, tetapi juga karena komitmennya yang luar biasa terhadap keberlanjutan. Kota ini mengajarkan kepada dunia bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Bagi banyak kota lain di dunia, Copenhagen adalah inspirasi. Bukan hanya untuk mencapai status sebagai kota ramah lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Di Copenhagen, kita melihat masa depan kota yang lebih manusiawi, sehat, dan berkelanjutan. Copenhagen telah membuktikan, kota hijau bukan hanya mimpi, tapi realitas yang bisa kita wujudkan bersama.